Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anakku semua yang masih memperhatikan video dari Pak Agus, yang mana video nanti semoga membantu anak-anak semua dalam belajar mandiri ya, di rumah. Diupayakan untuk tidak memaksa orang tua atau siapapun ngajar di rumah kalau tidak ada waktu longgar untuk kalian. Tidak masalah ya, nanti kalau tidak bisa tanya Pak Agus lewat WA. Langsung saja nggih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Kita lanjut untuk subtema yang kedua, yaitu hewan sahabatku. Apa yang akan dipelajari dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang ke-6 nanti? Yang pertama, untuk pembelajaran 1 masih mempelajari tentang ASEAN, potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kemudian ini sudah masuk pada hewan. Kemarin kita belajar perkembangbiakan generatif pada hewan, pada tumbuhan. Sekarang masuk pada hewan. Kemudian masih belajar tentang informasi penting dalam teks laporan. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua, makna dan contoh nilai skala keempat. Kemarin sudah 1, 2, 3 nggih, sekarang yang keempat. Selanjutnya kita belajar membuat patung sesuai bentuk-bentuk patung. Nah, membuat kemarin sudah, malah tak tanya untuk bahannya apa, kemudian tekniknya apa. Selanjutnya untuk pembelajaran yang ketiga, langkah mendengar teks laporan. Kemudian perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ada juga untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kemudian yang keempat, manfaat musyawarah mufakat. Setelah itu gagasan pokok. Kembali lagi ke gagasan pokok. Kemudian untuk pembelajaran yang kelima, kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Masih lanjut pada pembelajaran 1 ya, tentang ekonomi negara-negara ASEAN. Setelah itu membuat patung sesuai fungsinya. Nah, kemarin untuk pembelajaran yang kedua, membuat patung sesuai bentuk-bentuk patung. Kemudian yang pembelajaran kelima, membuat patung sesuai fungsinya. Selanjutnya untuk pembelajaran yang keenam, yaitu simpulan isi teks. Dan yang terakhir, makna sila kelima. Untuk subtema 1 dan 2 sudah sampai pada sila kelima guys, semuanya sudah. Langsung saja kita masuk untuk pembelajaran yang pertama. Ini sebelumnya ada gambar seorang anak perempuan yang memberi makan anak ayam. Nah, ini bukti kasih sayang dengan hewan, memberi makan. Jadi kalau anak-anak itu mempunyai hewan piaraan, itu jangan hanya dilihat saja, tidak hanya dipegang saja, kalian juga harus bisa merawatnya. Dan seperti gambar ini, dari induknya 1 ditambah jantannya itu, ini enggak ada ya, itu bisa bertambah menjadi 1, 2, 3. Dan ini juga mungkin katakanlah ini kakaknya ya, ini yang anaknya yang dulu, ini anak yang baru, ini lebih besar. Nah, dengan adanya gambar ini menandakan rasa kasih sayang, itu anak-anak juga harus belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ini dengan cara apa? Anak-anak harus tahu seperti ini. Dan bahkan anak-anak, kalau ayam itu apapun juga dimanfaatkan sesuai bacaan ini. Bahwasanya ayam itu kotoran saja itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Kemudian dagingnya bisa dijual ya. Kemudian bulunya juga bisa untuk kerajinan, bisa untuk moceng ya. Oke, lanjut saja ke pembelajaran pertama. Tadi itu pengantar masuk ke materi ini, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ya, generatif. Ini maknanya sama, masih seperti yang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif.
istilahnya adalah secara kawin. Kalau secara kawin itu ada jantan ada betina ya, jangan bilang laki-laki perempuan, itu untuk manusia ya, cewek cowok itu jangan. Yang kemarin itu ada yang tanya, bapak tanya menjawabnya itu bunga laki-laki perempuan itu ada ya, siapa kemarin ya, jangan seperti itu. Kalau dalam biologi jantan dan betina ya, untuk apapun. Lanjut, ini perkembangbiakan hewan secara generatif, perkembangbiakan secara kawin. Hewan perlu berkembang biak agar dapat melanjutkan kehidupan. Ini fungsi berkembang biak, melanjutkan kehidupannya. Dengan berkembang biak populasi bertambah sehingga tidak punah. Nah, secara umum hewan berkembang biak dengan dua cara sama nggih, untuk tumbuhan kemarin generatif dan vegetatif. Ingat, ini kawin itu secara generatif, tidak kawin vegetatif. Berarti kalau kawin ada jantan ada betina, kalau tidak kawin hanya satu saja bisa berkembang biak. Perkembangbiakan secara kawin didahului dengan proses pembuahan. Nah, di tumbuhan kemarin juga ada pertama penyerbukan, setelah itu pembuahan. Kemudian pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur, ini ada istilah lagi, sel telur atau ovum sel telur, dan sel kelamin jantan sperma bersatu. Hasil pembuahan disebut zigot. Ini hasilnya, ingat ya, hasil zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio, ada tahap-tahapnya. Setelah bersatu kemudian jadi zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau janin masih di dalam. Embrio inilah yang kelak menjadi individu baru. Proses pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh dan maupun di luar tubuh. Ingat bahasa Inggris, in, X. In itu di dalam, X itu luar. Kalau di dalam tubuh internal, kalau di luar tubuh eksternal. Pembuahan di dalam tubuh, ya ini ya, sesuai yang Pak Kus katakan tadi, fertilisasi. Istilah fertilisasi ini pembuahan internal, berarti di dalam tubuh. Contohnya pada unggas, ayam, itik, reptil, ular kadal, mamalia, kambing, sapi paus. Nah, ini golongan-golongan hewan ya. Unggas itu sebangsa unggas, ada ayam, itik, burung itu. Reptil itu ada ular kadal, buaya gitu. Dan mamalia menyusui, ada kambing, sapi paus, kucing dan lain sebagainya. Pembuahan di luar tubuh disebut fertilisasi eksternal. Contohnya ini eksternal pada ikan dan katak. Begini anak-anak, intinya kalau internal itu pembuahan terjadi di dalam tubuh ya, tidak di luar. Kalau katak, kamu melihat katak itu di kolam sampai telurnya banyak banget. Nah, itu pertemuannya sel kelamin sel jantan dan betina, maksudnya sperma itu ya, sel kelamin jantan ya, sperma itu bersatunya dengan sel telur itu di luar tubuh. Jadi sewaktu telur keluar bersamaan dengan dari sel kelamin jantan, kemudian itu di dalam kolam ya, bukan di dalam tubuh hewan tersebut. Jadi namanya eksternal. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Ovipar. Pak Agus mengingatnya dulu itu sewaktu masih di SD, ovipar itu O seperti telur. Telur berarti dia berkembang biak cara bertelur, begitu dulu Pak Agus mengingatnya. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada ovipar, telur diletakkan di luar tubuh induk betina ya. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Di dalam telur juga terdapat kuning telur atau yolk sebagai cadangan makanan. Waktu kalian makan itu ada kuning telur, itu
Untuk makanan kalau apa namanya itu embrionya itu ya, itu di dalam itu memakan kuningnya itu. Kemudian setelah embrio tumbuh sempurna, telur akan pecah keluar individu baru. Nah, ada juga yang bilang telurnya kopior. Nah, tidak yang dirami induknya itu gagal, bau nanti kalau dipecah. Nah, mungkin karena apa namanya rusak cadangan makanannya atau rusak embrionya gitu, macam-macam ya. Kita lanjutkan. Proses tersebut disebut menetas ya. Bapak ulang lagi bahwasanya ovipar itu perkembangbiakan cara bertelur. Pada ovipar telur diletakkan di luar tubuh. Nah, nanti ada juga yang menetas di dalam tubuh namanya ovovivipar. Tapi nanti dulu kita belajar ovipar dulu. Ciri-ciri hewan ovipar. Nah, ini biasanya muncul pada soal-soal. Ini termasuk hewan ovipar apa ovipar? Ya, perlu kalian garis bawahi ini. Ciri-ciri hewan ovipar. Pertama, tidak mempunyai daun telinga. Membedakan seperti kita termasuk vivipar. Nah, kalau itu tidak mempunyai daun telinga berarti dia termasuk ovipar. Pertama, nah, ini hampir sama dengan kita, maksudnya berlawanan ya. Tidak mempunyai kelenjar susu. Ini tidak mempunyai untuk ovipar. Kalau vivipar punya. Tidak menyusui anaknya, jelas. Kalau tidak mempunyai kelenjar susu berarti tidak menyusui anaknya. Umumnya mengerami telur, ya kebanyakan ya umumnya ya, hingga menetas, dan umumnya tidak mempunyai penutup tubuh berupa bulu kecuali burung dan ayam. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, katak, kupu-kupu. Nah, biasanya membedakan Pak Agus itu pertama dari telinga. Telinga kalau tidak mempunyai daun telinga berarti dia ovipar. Tuh. Masalah kelenjar susu juga bisa. Kalau dari anaknya itu tidak menyusui berarti menyusui induknya berarti dia itu ovipar. Kalau tidak. Sekarang vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan. Pak, lah vivipar bagaimana cara mengingat? Ya gini aja, kan perkembangbiakan ada 3, yang jelas 2 dulu. 3 ini nanti gabungan dari dua-duanya. Kalau 2 ini kamu udah bisa membedakan antara ovipar dan vivipar, otomatis kamu tahu, oh ovipar itu bertelur dari mana, oh itu bunder kayak telur. Pak aku dulu mengingatnya begitu, oh ovipar. Kalau vivipar berarti lawannya yaitu beranak atau melahirkan. Pada vivipar, sel telur dibuahi oleh sel sel kelamin jantan atau spermatozoa di dalam tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan akan tumbuh embrio dan berkembang di dalam rahim. Ini seperti manusia nggih, di dalam rahim. Jadi berkembang di dalam rahim, bukan perut ya. Kalau perut ya semuanya gini, tapi kalau rahim dia rada ke bawah. Induk betina akan mengalami masa kehamilan ya. Kalau kalian melihat kucing, nah itu tidak hanya 1 sampai 3, 4 atau berapa, perutnya sampai besar banget. Janin mendapat asupan makanan dari induknya melalui plasenta. Plasenta hubungannya kalau manusia ya itu sama tali pusar itu loh. Bahasa Jawanya udelmu itu dulu kepotong, kalau belum kepotong masih terhubung, dan itu mendapat asupan dari ibumu kalau manusia ya. Kalau hewan itu dari induknya. Janin yang telah berkembang sempurna akan dilahirkan sebagai individu baru. Induk betina akan menyusui anaknya. Nah, ini ciri-ciri. Nah, ini ada kata-kata menyusui anaknya karena dia mempunyai kelenjar susu. Vivipar mempunyai daun telinga. Nah, enaknya kayak kita ini membedakannya antara ovipar dan vivipar. Kalau vivipar seperti kita itu mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, umumnya memiliki penutup tubuh. Maaf, kembali tadi itu Pak Agus belum menggarisbawahi. Penutup tubuhnya itu berupa bulu berbeda dengan rambut. Kalau rambut itu helaian seperti kita ini, rambut seperti benang itu rambut. Kalau dari dulu kita bilang bulu kucing, itu keliru, itu rambut kucing. Rambut itu helaian. Kalau bulu itu ya kayak ayam itu bulu ya, lembaran gitu. Penutup tubuh
rambut kecuali paus dan lumba-lumba. Kita tidak bisa bilang, tidak boleh bilang ikan paus, ikan lumba-lumba, karena dia termasuk mamalia, termasuk vivipar, bukan termasuk ikan mas. Umumnya hewan vivipar berasal dari kelompok mamalia. Contohnya yaitu kucing, kambing, sapi, paus, lumba-lumba. Nah, ini tidak ada kata ikan toh. Nah, kemudian singa, harimau, dan gajah. Selanjutnya ini gabungan dari keduanya antara ovipar dan vivipar. Ini bertelur dan beranak. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan beranak atau melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya kadal. Ini golongan reptil ya. Kemudian ada ikan hiu, ikan pari. Ya, kalau ini boleh kita katakan ikan karena dia termasuk dari golongan ikan ya. Dari bukan mamalia. Iguana, beberapa jenis ular, tidak semua ular. Ini ada keunikan dari perkembangbiakan ular, bahwasanya ular itu adalah hewan melata sangat berbisa dan berbahaya. Sebagian lagi mempunyai tubuh kuat untuk melilit tubuh mangsa, yang mana ular itu tadi bagus bilang ulat apa ular ya, yang betul ular ya. Yang mana ular itu biasanya kalau dia itu berbisa, dia memanfaatkan dari bisanya. Setelah digigit dia tunggu ya sampai dia mangsanya mati baru dia memakan. Tapi kalau untuk yang ular tidak berbisa, dari awal dia sudah memanfaatkan tubuhnya untuk melilit mangsa sampai tidak bisa bernapas atau tidak bisa bergerak sampai lumpuh. Nah, seperti itu baru dimakan. Memanfaatkan lilitannya, perbedaan di situ. Kalau perbedaan lagi untuk ular yang berbisa dan tidak berbisa, kalau yang berbisa itu biasanya kepalanya seperti segitiga ya. Kalau yang tidak berbisa itu kepalanya seperti bulat telur, lonjong. Terkecuali kalau king cobra itu bisa bulat, bisa megrok gini. Nah, terkecuali ya. Selanjutnya ini fakta unik seputar perkembangbiakan ular ya. Yang pertama, sebagian besar ular itu berkembang biak dengan cara ovipar, sebagian besar bertelur. Nah, sekitar 70% adalah hewan ovipar atau berkembang biak dengan cara bertelur. Telur tersebut harus diirami agar tetap hangat hingga anak ular menetas dari cangkangnya. Hampir semua keluarga ular ya bertelur, mencakup 2/3 dari semua jenis ular. Ini yang pertama ya, ada sebagian. Tadi Pak Gus bilang ovovivipar itu beberapa jenis ular. Kemudian yang kedua, ada ular yang berkembang biak dengan cara beranak. Ada ular yang berkembang biak dengan cara beranak itu mengembangkan anak-anaknya dengan plasenta dan kantung kuning telur. Cara ini memang tidak biasa di kalangan reptil. Jenis ular yang berkembang biak dengan cara ini adalah buah pembelit, ular buah itu ya, dan anaconda hijau. Anaconda hewannya besar itu. Yang ketiga, ada ular yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, ini seperti materi tadi ovovivipar. Mungkin Anda akan takjub dengan cara takjub gumun, loh kok beranak bertelur jadi satu, maksudnya bagaimana ya? Ovovivipar adalah cara mengembangkan telur dalam tubuh ular. Namun saat bayi lahir itu betina ular akan menahan telur-telur di dalam tubuh ya, jadi telur masih di dalam tubuh kemudian menetas. Nanti keluarnya itu sudah tidak telur lagi tapi anak-anak ular itu ya. Berikutnya, ular-ular yang lahir akan dibiarkan sendiri sejak hari pertama. Ini keunikannya ya. Jadi kalau sudah lahir sudah ditinggal, dan kehidupannya itu keras ya, katakanlah seperti itu. Jadi dia belajar sendiri apapun tanpa ada pendampingan dari induknya, seperti itu ya.
Itu tentang keunikan perkembangbiakan ular. Selanjutnya kita akan masuk pada materi potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Masih tentang ASEAN ya. ASEAN merupakan organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan untuk mengembangkan kerjasama saling menguntungkan. Negara-negara ASEAN memiliki letak wilayah strategis yaitu di kawasan jalur perdagangan dunia. Ada ya pelabuhan yang tersibuk itu di negara Singapura ya. Carilah informasi mengenai potensi negara ASEAN. Berikut potensi ekonomi negara ASEAN, negara-negara ASEAN maksudnya. Yang pertama, Indonesia, negara kita. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah ya, karena kalau kita lihat di peta itu paling luas Indonesia ya, baik itu pulau maupun perairan. Apabila sumber daya alam dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, nah ini dengan kata-kata dengan baik, kalau baik ya, dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara. Benar, kalau kita memanfaatkan ya tidak lingkup Indonesia ya, lingkup kalian, rumah kalian sendiri. Kalian punya kebun, kalau kalian manfaatkan dengan baik, otomatis akan memberikan keuntungan si pemilik rumah. Jelas itu. Kalau kebun cuma dibiarkan, disapu aja tidak, nah nanti tidak akan menimbulkan memberi keuntungan pada pemilik rumah. Kalau disapu, ditanami cabai, ditanami apapun, kemudian tumbuh, disiram terus menerus, itu akan memberikan manfaat. Seperti halnya Indonesia, sumber daya alam Indonesia itu melimpah ya. Ini ada juga sumber daya alam Indonesia yaitu barang tambang ya, tambang yang di Kalimantan. Kalau tambang itu biasanya yang bisa digali itu yang masih hutan-hutan. Kalau udah pemukiman seperti Jawa Tengah itu sebenarnya ada, tapi ya masalah izin susah, ataupun kalau adanya pembongkaran juga banyak yang menolak ya, karena sudah ditempati, didiami seperti itu ya. Entah beberapa tahun ke depan nanti apakah ada pergusuran atau bagaimana. Yang jelas di Indonesia sangat banyak sekali hasil tambang. Kemudian perkebunan. Nah ini perkebunan ini tidak usah merusak ya, perkebunan malah menambah, pertama keindahan, yang kedua bisa untuk wisata juga ya, perkebunan teh itu ya. Dari perkebunan, karena kembali lagi kemarin itu iklim yang cocok yaitu tropis. Selanjutnya minyak bumi. Nah hasil tambang itu sendiri, minyak bumi sendiri ya. Nah minyak bumi itu juga sama, itu dari sisa fosil-fosil zaman purba dulu. Selanjutnya gas bumi. Selain itu Indonesia memiliki potensi kelautan. Nah tadi Pak Gus bilang Indonesia itu ada pulau, ada laut yang luas, yang besar, mengingat laut Indonesia lebih besar daripada daratan. Memang benar. Potensi kelautan Indonesia yaitu perikanan dan mutiara. Nah, perikanan banyak banget, sampai ada pencuri-pencuri ikan juga. Nah dari negara-negara lain yang di Indonesia karena sangat luasnya, sampai pencuri itu bisa masuk. Kalau kamu melihat di peta itu kayak ya, kalau orang di sini kelihatan, tidak. Kalau kalian itu di peta sekitar 1 jengkal gitu ya, atau berapa senti itu jauh banget, bahkan tidak kelihatan karena bumi itu bulat. Jadi kapal di sana tuh kalau jauh tidak kelihatan, baru kalau dekat berapa kilo gitu baru kelihatan. Nah jadi perlu hati-hati, makanya ada untuk pengaman laut. Kemudian mutiara juga ada. Hasil sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dijadikan komoditas ekspor sebagai penghasilan nanti ya. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki keindahan alam ya. Memang benar, Indonesia itu masih banyak keindahan-keindahan alam yang masih benar-benar alami. Itu masih banyak, belum dipotensikan, itu belum dibuka ya. Kalau kita buka semuanya ya nanti khawatirnya rusak. Lihat sendiri seperti wisata di pantai-pantai yang sudah ramai itu kebanyakan itu rusak karena tidak bisa merawat dengan baik. Tapi kalau bisa merawat dengan baik, nah itu pasti alam juga akan memberikan kelebihan.
Maksudnya kata-kata Pak Agus itu apa toh? Kalau kita tuh berbaik dengan alam, otomatis alam tidak akan mencelakakan pada kita. Nah, itu sebagai gambaran saja. Banyak terjadi bencana itu juga dari akibat manusia, ya. Karena tidak mencintai alam. Nah, perlu camkan itu. Dari sekitar kita dulu, kita rajin bersih-bersih, kita merawat, itu otomatis itu akan memberi kebaikan pada kita. Lanjut. Ya, selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki keindahan tadi udah ya, wisatawan domestik dan mancanegara. Ini sebagai potensi ekonomi Indonesia. Ya. Kemudian di Filipina, Filipina merupakan negara kepulauan yang sebagian besar terdiri atas pulau-pulau kecil tak berpenghuni. Jadi Filipina itu masih banyak pulau-pulau kecil tidak berpenghuni, juga bisa sebagai potensi sebenarnya untuk wisata. Tapi kita lihat dulu. Ini tinggal 11 pulau terbesar. Komoditas utama Filipina adalah padi. Selain itu, komoditas pertanian Filipina meliputi jagung, kelapa, dan tebu. Di Indonesia juga ada, nggih. Pertanian di Filipina telah berkembang dengan baik sehingga menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara. Selain pertanian, Filipina mengembangkan pertambangan dengan komoditas utama tembaga. Di Filipina juga ada. Malaysia merupakan negara yang letaknya berdekatan dengan Indonesia. Malah dia tuh seperti bersatu dengan Pulau Kalimantan. Kegiatan ekonomi utama Malaysia yaitu pertanian. Ya, pokoknya yang daerah tropis itu pertanian bagus. Perkebunan, pertambangan, perdagangan hampir sama dengan Indonesia, nggih. Komoditas pertanian negara ini terdiri atas padi, karet, kakao, dan kelapa sawit. Nah, ini daerah Kalimantan banyak sekali kelapa sawit. Potensi sumber daya alam lain Malaysia yaitu kayu, minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, biji besi, bauksit. Dalam perdagangan internasional, Malaysia merupakan negara pengekspor kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia. Ini untuk Malaysia, ya. Sekarang Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Ya, Singapura. Kenapa paling maju? Tadi Pak Gus bilang salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Nah, jadi pemasukannya banyak. Dan kalau yang namanya banyak sekali pedagang-pedagang yang masuk, otomatis ya negara ikut maju. Dari peradaban ini juga berpengaruh. Negara ini berperan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Lokasi Singapura sangat strategis, yaitu tadi. Selain kegiatan industri, perekonomian Singapura juga didukung oleh sektor pariwisata, jasa keuangan, dan perbankan. Sekarang Thailand terletak di sepanjang semenanjung Malaya. Pemerintah di negara ini memiliki kebijakan menerima investasi. Nah, kebijakan ini memiliki kebijakan investasi perusahaan asing sehingga banyak perusahaan asing tertarik untuk menanamkan modal. Nah, infrastruktur Thailand berkembang dengan baik. Kegiatan ekspor menyumbangkan 2/3 dari total pendapatan negara. Komoditas ekspor Thailand berupa produk otomotif, elektronik, dan olahan bahan makan. Ini seperti di Jepang, ya, mirip Jepang, ya. Sumber pendapatan lain Thailand diperoleh dari sektor pariwisata. Nah, dari ekonomi Thailand juga sangat bagus. Selanjutnya Brunei Darussalam. Ya, ini terkenal negara kaya di Asia Tenggara. Ini salah satu negara kaya di Asia Tenggara. Brunei Darussalam terletak di bagian Pulau Kalimantan, utara Pulau Kalimantan. Negara ini merupakan salah satu negara terkaya. Brunei memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber penghasilan negara Brunei Darussalam berasal dari kegiatan industri, pengolahan minyak bumi, dan gas alam, mirip dengan Indonesia. Brunei memiliki potensi pariwisata budaya. Ya, masing-masing negara mempunyai potensi pariwisata. Ini untuk ekonominya. Sekarang Vietnam berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Bentang alam negara ini bervariatif mulai dari dataran pantai sampai pegunungan. Negara ini termasuk negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di dunia. Kondisi alam di negara ini cocok dikembangkan sebagai ekowisata. Pemerintah menetapkan dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor industri utama.
perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata telah berhasil meningkatkan kunjungan wisata mancanegara. Bahwasanya wisata itu juga sangat berpengaruh untuk pendapatan negara melalui devisa ya. Sekarang Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Padi terbesar. Sektor perekonomian utama Myanmar adalah pertanian. Kalau daerah tropis bagusnya memang untuk pertanian dengan komoditas berupa padi, kacang, dan tebu. Selain pertanian, industri dan pertambangan juga dikembangkan di negara ini. Komoditas hasil tambang berupa biji besi, timah, minyak bumi, gas bumi, dan batu mulia. Produk hasil industri negara ini yaitu semen, pupuk, farmasi. Untuk industri di negara Myanmar. Selanjutnya Laos. Laos terletak di sebelah utara semenanjung Malaka. Kondisi topografis negara ini bergunung-gunung dan tertutup oleh hutan lebat. Oleh karena itu salah satu komoditas Laos adalah kayu ya, karena hutan lebat. Ingat hutan lebat, ingat hujan tropis kemarin ya. Apa tuh hujan tropis itu? Hutannya itu berdekatan, tanamannya berdekatan, daunnya lebat sepanjang tahun. Laos dilewati oleh aliran sungai Mekong sehingga memiliki daratan aluvial yang subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Sebagian besar penduduk Laos bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas pertanian negara ini berupa padi, jagung, jeruk, tembakau, dan kopi. Terakhir Kamboja. Letak negara Kamboja di sebelah selatan Thailand. Kamboja merupakan negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya sebagai petani. Mayoritas ya negara Asia itu petani karena dari iklim yang cocok. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketersediaan lahan pertanian yang subur sepanjang aliran sungai Mekong, Danau Tonle Sap. Hasil pertanian Kamboja yaitu padi, karet, jagung, lada, umbi-umbian, sayuran, tembakau, gula, kedelai, dan buah-buahan. Nah, itu tentang ASEAN. Kemudian untuk mengenal masyarakat ekonomi ASEAN, pada awal tahun 2000-an, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Program tersebut mulai efektif diberlakukan pada tahun 2015. Pasar tunggal tersebut di Indonesia dikenal dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan MEA sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang sangat kompetitif agar bisa bersaing dengan kawasan lainnya ya, dengan negara-negara di dunia. Melakukan pembangunan ekonomi secara merata tanpa ada kesenjangan sosial, jadi adanya kerjasama. Kemudian yang ketiga, menjadikan ASEAN sebagai pasar produksi tunggal. MEA telah mempermudah penjualan barang dan jasa antar ASEAN. Pemberlakuan MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa, tetapi juga tenaga kerja. Okay. Aturan MEA telah menghapuskan pembatasan tenaga kerja ASEAN di satu negara. Dampaknya tenaga kerja dari negara di ASEAN bebas bekerja di ASEAN lainnya. Program MEA telah membuka jutaan lapangan kerja baru, jadi mengurangi pembangunan dan menambah nanti bisa untuk pemasukan negara karena pajak tadi. Lanjut, untuk masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari ASEAN. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain sebagai berikut. Nah, ini yang perlu kalian camkan. Pertama, meningkatkan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, kalau anak-anak itu besok pekerjaannya itu bisa leluasa mencarinya, kalian dari SD itu diperkuat untuk belajar bahasa Inggrisnya ya. Kemudian bersikap terbuka dengan perbedaan budaya antar negara. Jadi hilangkan yang namanya kita itu paling bagus, paling benar, paling baik. Hilangkan itu. Kita bersikap terbuka dengan perbedaan budaya ya.
Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kesiapan mental untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Maksudnya kesiapan mental, kalau kita itu sekiranya pekerjaan kita kok kurang maksimal, kalau dia tuh sangat bagus, kita harus bersaing dengan baik ya, jangan malah down gitu. Oke, kita lanjut pada materi informasi penting dalam teks laporan. Teks laporan merupakan informasi yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dengan tujuan diinformasikan kepada banyak orang. Teks laporan memiliki ciri sebagai berikut. Laporan memuat fakta. Fakta itu dari data-data yang dikumpulkan benar-benar terjadi fakta, tidak bohong-bohongan. Laporan bersifat objektif, nyata. Ini diukur ya, dilihat pas, tidak mengarang. Hasil laporan ditulis lengkap. Laporan disajikan dengan kosakata baku biar mudah dipahami oleh banyak orang. Kalimatnya efektif, jangan bertele-tele, ya, jangan mengarang indah. Itu singkat, simple, mudah dipahami. Ya, ini mudah dipahami membaca. Pada pembelajaran ini kamu akan mendengarkan pembacaan laporan pengamatan. Saat melakukan kegiatan mendengarkan tersebut, kamu harus fokus dan konsentrasi terhadap informasi yang dibacakan. Diharapkan kamu dapat menentukan informasi pokok terhadap teks laporan yang dibacakan. Kamu harus mencermati informasi pokok. Dalam teks laporan yang dibacakan. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar untuk mencari gagasan pokok, mencari informasi penting. Makanya ini tahapan-tahapan. Setelah itu kalian mendengarkan dari informasi dari laporan. Informasi pokok merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok. Nah, sama ya. Ya, paragraf yang kamu dengarkan dari laporan tersebut. Berdasarkan gagasan pokok yang ditemukan, kamu dapat menyusun simpulan. Ya, ini kembali lagi ya, membuat kesimpulan. Simpulan adalah pernyataan yang disimpulkan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Simpulan dapat disusun berdasarkan gagasan pokok. Seperti kemarin. Gagasan pokok nanti disatukan menjadi simpulan. Ada menggunakan kalimat atau konjungsi, ya, kata penghubung. Atau informasi penting yang kamu temukan dalam bacaan. Untuk mengasah kemampuanmu mendengarkan laporan, lakukan kegiatan berikut. Nah, ini yang penting materinya dulu. Bahwasanya yang ketiga ini materi tentang informasi penting dalam teks laporan. Jadi bahwasanya laporan itu tidak mengada-ngada, itu fakta, objektif, benar-benar bisa dilihat, bisa diukur. Hasil laporan ditulis lengkap. Jadi kalau kamu melaporkan ke Pak Agus, ya, contoh kalau kamu membuat laporan patung, nah itu patungnya ada, jangan patungnya mana, oh hilang. Nah, beralasan harus ada. Jadi ada laporan, ada barangnya, itu fakta dan bisa dilihat, bisa diukur, ya, objektif, ditulis lengkap. Jadi pembuatan itu dari bahannya apa, tekniknya apa, ditulis lengkap. Jadi oh tahu ini dinilai berapa, tahu. Kamu rajin apa tidak juga tahu. Kemudian kalimat-kalimatnya juga harus jelas seperti itu. Nah, itu nggih materi yang Bapak sampaikan untuk di pembelajaran yang pertama. Ini ada penilaian harian seperti biasa. Maaf ini Bapak coret-coret karena Pak Agus mengambil buku siswa yang dulu dari kakak tingkat kalian ya. Ini seperti biasa dikerjakan. Ini ada satu, semua sudah membawa buku nggih. Jadi Pak Agus tidak perlu menampilkan semuanya ini kerjakan sampai dengan C ya. Sampai dengan C. B juga dikerjakan, A juga dikerjakan. Nah, nanti biasa difoto dikirim ke Pak Agus. Cukup sekian yang Bapak sampaikan. Jika banyak kekurangan Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.